Kerajaan Mataram Islam terletak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya. Ibu kota kerajaan ini beberapa kali dipindahkan, yaitu Kota Gede, Kerto, Kartasura, dan Surakarta. Awal terbentuknya Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Penembahan Senapati Sutawijaya, seorang pemimpin lokal yang memulai karirnya sebagai penguasa kecil di wilayah Mataram, bagian dari Kerajaan Pajang. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya dari Pajang, terjadi kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh Sutawijaya untuk memperluas kekuasaannya. Dengan dukungan rakyat dan kekuatan militernya, ia berhasil mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1587. Silsilah Penembahan Senapati atau Sutawijaya Prabu Hanyokroowati atau Raden Mas Jolak Adipati Martoputro, Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo Amangkurat I, Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat Amangkurat III Pakukubawa I, Amangkurat IV Pakukubawa II, Amangkurat V. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan sistem feodalisme, sentralisme kekuasaan, dan ekspansi wilayah. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hayakrokusuma 1613 sampai 1645. Perekonomian Kerajaan Mataram Islam dapat berkembang pesat karena adanya penarikan upeti. Penarikan upeti dilakukan oleh Kerajaan Mataram Islam dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam bergantung pada pertanian karena letak kerajaan yang ada di daerah pedalaman. Kehidupan sosial dari kebudayaan Kerajaan Mataram Islam ditandai oleh pengaruh kuat agama Islam, namun tetap mempertahankan tradisi dan budaya Jawa. Budaya Kerajaan Mataram Islam tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa contoh budaya Kerajaan Mataram Islam adalah tradisi Kalang Obong. Tradisi ini dilakukan di hari ke-1000 meninggalnya seseorang dengan membakar pakaian dan barang-barang peninggalan orang tersebut. Kitab Serat Sastra Gending. Kitab ini ditulis oleh Sultan Agung Hayangkusumo sebagai pedoman hidup terhadap Mataram. Kitab ini berisi ajaran-ajaran kebijakan yang mencakup ajaran mistis, sosial, politik, tasawuf, dan filsafat. Pertapaan Kembang Kerlampir. Pertapaan ini merupakan salah satu contoh budaya Kerajaan Mataram Islam. Keraton Kasunanan Surakarta adalah salah satu istana resmi dari Kasunanan Surakarta yang didirikan pada tahun 1745. Keraton ini menggambarkan kejayaan dan kemegahan Kerajaan Mataram Surakarta pada masa itu. Selain menjadi pusat pemerintahan, keraton ini juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan dan spiritual, di mana berbagai upacara adat dan keagamaan berlangsung. Makam Imogiri adalah tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa raja dan Kerajaan Mataram Islam, seperti Makam Sultan Agung. Selain sebagai tempat pemahaman, salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam ini juga menjadi tempat ziarah dan seputar kegiatan keagamaan bagi umat Islam di Yogyakarta. Masjid Agung Keraton Surakarta dibangun oleh Pakubuwono III antara tahun 1763 hingga 1768. Masjid ini dipersembahkan gaya tajuk yang istimewa dengan atap berlapis 3 dan puncak mustaka yang megah. Sebagai sebuah masjid kerajaan, Masjid Agung Keraton Surakarta tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas keagamaan dan budaya yang khas bagi Kerajaan Surakarta. Masjid Agung Gede Kauman adalah salah satu masjid tertua dan masjid terbesar di Yogyakarta yang menjadi lambang keberagaman dan kedamaian umat Islam di kota ini. Masjid ini menjadi tempat ibadah utama bagi Kesultanan Yogyakarta dan menjadi pusat aktivitas keagamaan dan budaya Islam yang penting. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam diawali dari kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia yang membuat perekonomian kerajaan melemah. Konflik internal atas pengaruh Belanda di Kerajaan Mataram Islam terus bergulir sampai puncaknya terjadilah Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini membagi Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta sekaligus mengakhiri kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Sekian dari kelompok 14. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.